Kalian siapa orang ini? Coba perhatikan kalian dulu. Inilah mama-mama yang dikirim anak-anak Abah untuk mengepung rumah Bapak Jokowi di kota Solo. Memang kenyataan, Bah. Jadi juga berangkat orang itu. Kukira kemarin itu cuma di CIC. Tapi yang jadi pertanyaanku, mama-mama semua ini. Mana bapak-bapaknya? Semananya mental kalian itu anak-anak Abah. Masa kalian biarkan istri kalian itu di sini? Lagian kalau bicara ini kan ngomong-ngomongin hari Rabu, gak punya anak kalian yang sekolah, gak ngurus anak kalian, suami kalian yang ngurus anak kalian. Apa gak dilarang suami kalian pergi jauh-jauh dari rumah? Atau janda kalian semua? Ini kak orang ini loh. Jakarta Solo itu bukan sebentar, itu lama, itu jauh itu. Tapi sebentar dulu, ngomong-ngomong, kalian dari Jakarta ke Solo, kalian pakai juga nggak jalan tol yang dibangun Bapak Jokowi? Kalau memang kalian pakai jalan tol yang dibangun Bapak Jokowi, pulang kalian semua. Nggak tahu diri kalian, nggak punya otak. Entah apa maksud kalian datang ke sana, mau demo. Kok demo cuma segitu? Jadi kita pantau dulu perkembangan orang ini ya. Ya tonton terus, karena apa? Biar tahu kalian, ini eksklusif ya. Video ini belum beredar dimanapun. Serius. Kita tengok dulu ya, kita tengok dulu. Kita pantau dulu pergerakannya. Iya. Jadi itu di Colomadu ya, di depan tanah yang menjadi tempat dibangunnya rumah pensiunannya Bapak Joko Widodo ya, di kota Solo, di Colomadu. Jadi mereka itu nyampe di seberangnya. Kalian perhatikan itu ada mobil. Iya, goyang-goyang dia, joget-joget dia. Iya. Lihat itu mobilnya itu, kalau kalian perhatikan itu bukan plat yang sesuai dengan itu plat B kalau nggak salah, Jakarta itu, bukan di Solo itu. Itu tukang parkirnya itu. Ada 1 mobil, 2 mobil, 3 mobil kayaknya itu Innova, 1 Sigra. Kok pakai Sigra kalian? Kok nggak pakai Alphard? Waduh. Ini satu lagi nih. Ini mobil. Kalau nggak salah ini mobil HS ini. Udah keluar orang itu pegang spanduk kan? Iya, pandai. Cantik-cantiknya. Aduh, sayangnya orang ini berangkat sendiri jalan-jalan. Kenapa sih? Di mana suaminya sih? Kalian perhatikan dulu itu. Udah mulai pakai toa, jadi itu nampak tadi kan, ya. Jadi mereka itu bukan asli orang di Solo, ya. Karena tahu ndak kalian, kalau sempat orang Solo tahu, ya, itu bakalan ngamuk gitu. Tapi pandai mereka datang di situ waktu jam kerja. Jadi nggak terlalu rame orang, kan begitu. Pandai. Ya, coba kalau misalnya jam pulang kerja, mana berani. Mana berani bikin kayak gitu orang itu, ya kan? Tapi ya itulah dia ya, pandai-pandainya orang ini. Ya, coba kalau kita perhatikan lagi. Mulai mendapatkan perlawanan, ya. Sebetulnya ini biar tahu kalian hampir 1 jam juga videonya, tapi aku potong aja jadi 5 menit. Tuh ngoceh dia bahwasanya pembelian tanah ini ditanggung oleh negara. Memang ditanggung oleh negara? Itu biar tahu kau kampret. Aku sama mama pun juga mau aku ngomong kampret. Ya, karena aku lihat dulu mamanya wajar nggak, atau misalnya pantas tidak kehormati atau tidak, ya kan? Kalau kayak gininya mana mungkin ini bisa dihormati orang kayak gini, nggak penting. Jadi begini, itu kawasan Colomadu itu ya tempat dibangunnya
tanah, apa namanya, tempat dibangunnya rumah pensiunan Bapak Joko Widodo, itu memang sudah menjadi haknya sebagai seorang presiden, ya. Dan biasanya seorang presiden itu ketika beliau sudah menyelesaikan masa jabatannya, beliau berhak mendapatkan sebidang tanah sebagai rumah pensiunan. Jadi, tapi biasanya ada rumah, ya. Biasanya rumah. Megawati dapat rumah, SBY dapat rumah. Tapi Bapak Jokowi nggak mau. Dia maunya tanah. Karena apa? Karena dia menginginkan supaya, ya, kalau itulah mental pengusaha kan, beda sama yang satu lagi kan. Dia bukan mental ketua umum, dia mental pengusaha dia. Jadi dia minta tanah selebar 12 hektar, ya. Ya, tanah kalau untuk rumah ya mungkin cukup lah, kira-kira 500 meter persegi atau setengah hektar, ya kan, begitu kan. Kok 500 meter setengah hektar? Iya ya, betul aku ya. Jadi ya selebihnya mungkin dia mau bikin apa gitu kan, gitu ya. Mau bikin apa namanya, arena Formula E. Atau dia akan pindahkan JIS ke kota Solo, kan begitu kan, nggak juga kita, ya kan, apa tujuan dan maksudnya Bapak Joko Widodo, ya. Jadi itu sudah diundang-undangkan, sudah masuk ke dalam sebuah kewajiban apa namanya, negara, ya, sebagai tanda jasa dari seorang presiden karena jerih lelahnya untuk memimpin bangsa ini. Wajar lah, Wak. Coba bayangkan kalian, ya, 10 tahun, apa kalau aku bilang tanah 12 hektar itu tidak ada bandingannya dengan apa yang dibikin Bapak Jokowi. Tapi orang ini rusuh gitu loh, ya. Lanjut. Saudaraku sekalian, perlu Anda ketahui, ya, sejak zaman Bapak, mulai kan, mulai mereka itu datang polisi, mencap ibu yang cantik-cantik tadi itu. Ini bapak polisinya kurasa serba salah ini. Pikirnya kan mau ditangkap cantik-cantik kali pikirnya. Tapi ada juga yang tua. Iya. Aduh Bu, kalau udah tua itu Bu, di dalam mobil aja Bu, dalam mobil. Biar yang muda-muda aja turun ke bawah lah. Mak, iya. Datang ini polisi wanita, ya kan? Jadi disitulah profesionalnya seorang pihak kepolisian, ya. Jadi kalau misalnya mama, yang ngelawan harus mama. Karena sehebat-hebatnya pria akan kalah dengan mama. Tahu sendiri kalian, kalau bapak-bapak ini ngomong satu, mama udah 5. Ya, ku tengok di video itu dari pihak kepolisian, bapak polisinya kewalahan juga. Iya Bu, tolong Bu dijaga kerjasamanya Bu, mohon Bu dijaga ketertiban. Apa bapak ini ketertiban? Udah tahu kalau mangsa gini kita rusak. Bu, apakah ibu sudah ada izin? Udah ada izinnya. Tengok isu sana, pergi situ sana. Macam-macam bapak ini. Apa yang maksud bapak? Itulah makanya aku bilang. Tapi aku bilang ini cerdik juga ini anak-anak abah ini, ya kan. Dilemparkannya dulu mama ke sana untuk mengukur kekuatan mereka. Ya, jadi pikir mereka kan siapa lah, kekuatan apa yang bisa mengalahkan mama. Jadi mereka berpikir bahwasanya kalau mama diturunkan ke sana, ya, nggak akan ada yang berani bapak-bapak ngelawan mereka, nggak akan ada berani anak muda ngelawan mereka, nggak akan berani juga bapak polisi macam-macam sama mereka. Bapak polisi nggak kehilangan akal, di teleponnya lah poluan. Ya, tengok itu berbaris poluan itu, biar tahu kalian. Itu makanya aku bilang nggak lebih pintar bapak aparat daripada kalian. Kalian itu adalah orang-orang bodoh yang dibalut dengan kebodohan yang lain. Itu aja sebetulnya. Kan bodoh itu. Coba bayangkan kalian mau disuruh untuk untuk demo mengepung tanah Jokowi. Nggak bodoh namanya itu. Itu kan pekerjaan yang sia-sia, iya kan? Mereka itu berkata bahwa ini adalah perjuangan. Ibu perjuangkan dulu keluargamu. Itu yang pertama. Anak-anakmu gimana? Uang sekolahnya udah aman belum?
Yang pertama, baru yang kedua, kira-kira bagaimana? Penghasilanmu itu sudah mencukupi belum untuk untuk biaya dapurmu 1 bulan? Baru yang berikutnya, pastikan dulu hubunganmu dengan suamimu tidak retak gara-gara masalah ini. Itu loh, urus dulu rumah tangganya lah dulu lah, bikin malu lah. Apalagi ibu-ibu yang tua itu, ibu udah cek tensi belum sebelum berangkat? Udah cek gula darah? Udah cek kolesterol? Itu ku tengok ada 4 mobil itu, tapi salah kalian Bu. Maunya selain 4 mobil itu ada juga 1 ambulans. Iya. Karena ibu-ibu ini kadang-kadang kalau udah lepas kontrol, jujur aku bilang, ya kan, lebih parahin dari bapak-bapak. Ya, tepuk tangan dulu untuk ibu-ibu poluan kita. Luar biasa ini, ya kan? Kita lanjutkan lah. Kita lanjut dulu. Seru ini, seru. Gak kalian tengok itu, bapak polisinya diam-diam aja kan? Kalian tengok dulu orang itu, yang demo pakai tua, ibu polisi juga nggak kalah mau pakai tua. Makanya aku bilang, ibu-ibu poluan ini udah paham apa yang harus dipersiapkan untuk menghadapi para pendemo model kayak gini. Kan begitu. Karena kalau beda laki-laki kalau demo sama ibu-ibu. Kalau laki-laki itu biasanya bawa pintung-pintung, bawa pukul-pukul, kan begitu. Kalau ibu-ibu enggak, toa aja senjatanya. Makanya kalau gue bilang mama-mama ini kalau demo nggak perlu pakai toa, udah keras suaranya. Apalagi kalau udah pakai toa, udah tutup kubilnya itu para keamanan itu. Untunglah ibu polisi bijak, dia bawa juga toa. Aduh, gas. Ayo bubar katanya, bubar. Iya, ada pula di tua orang itu sirine. Jadi bingung aku mana polisi betulan, mana polisi gadungan. Sedangkan polisi betulan nggak nyalakan suara sirine. Aduh. Coba perhatikan kalian dulu ya. Sampai ada warga di situ yang jaga parkir di situ ngamuk-ngamuk karena merasa terganggu dengan keberadaan mereka. Kalian dengarkan dulu. Mana saya tahu Bu, saya kan tukang parkir gitu Bu. Kok saya disuruh cari? Yang benar lah Ibu, saya tukang parkir. Tadi ini kita Ibu suruh cari saya jadi bukan gitu. Bagus Pak, mantap. Jangan di sini Ibu. Bangsa Indonesia yang mencintai bangsa ini. Kau cuma gak bisa parkir marah-marah kau. Saya dari jauh ya datang membela bangsa. Kau cuma untuk parkir marah-marah. Saya gak cari kau. Kalian tengok itu, besarnya badan tukang parkir itu, kalah sama mama itu. Lihat, mau diajar dia. Mau diajar dia kan. Jadi itu yang demo itu, lihat itu ya. Sampai terduduk bapak-bapak tukang parkir itu, jujur aja aku bilang, terduduk. Segitu besarnya badan. Saya ini tukang parkir Bu. Untuk apa lagi ibu apa di sini kumpul-kumpul. Pergilah ibu, jadi rusak mata pencarian saya. Kalau dari logatnya tuh kayak orang awak gua.
Itu nggak nampak itu orang Solo tuh, pasti orang Padang tuh, ha. Sampai terduduk dia ya kan. Itu bukan karena nggak berani ngelawan aja. Cuman mau dibilang itulah mama biar tahu kalian. Kalau bapak-bapak main fisik, mama main bentak-bentak, selesai. Itu makanya, aduh ya. Jadi itulah dia ya. Kalian tengok tadi, makin lama makin ramai, makin lama makin banyak orang, ya makin lama mereka itu sendiri makin risih. Akhirnya apa? Mereka membubarkan diri ya. Makanya aku bilang, anak-anak abah yang di Jakarta, kau kalau gentleman langsung kau turun ke Jogja, ke Solo. Jangan istri kalian suruh. Kelewat kalian bah. Jujur aja aku bilang, kalau ada apa-apa contohnya kecelakaan di jalan tol gimana? Kan nggak lucu itu, ya kan? Ya, contohnya misalnya 3 buah mobil yang membawa para pendemo dari Jakarta menuju Solo, terpelanting di jalan tol. Dengan korban nyonya ini. Diketahui semuanya masing-masing masih punya suami. Tapi jujur aja aku bilang, suami-suami ini jujur aja, kalian itu terlalu bodoh. Karena apa? Kalau ada apa-apa di jalan, ya, kalau suami-suami itu jujur aja aku bilang, kalau terjadi apa-apa kalian di jalan, itu 1 hari 2 harinya tuh sedih, 3 hari cari lagi itu yang baru, langsung kawin jadi pikirin. Nggak sampai ke situ kali-kalimu. Beda kami ini laki-laki sama mama. Kalau mama meninggal suaminya, yang diperjuangkan anak, bagaimana menghidupi anak, bagaimana supaya membawa anak ini berhasil. Gitu kalau mama. Makanya kalau mama meninggal suaminya itu, ya, itulah yang dipikirkannya itu bagaimana anak ke depan. Kan begitu, ya. Tapi kalau suami, kalau bapak-bapaknya jujur aja aku bilang, ya, kalau meninggal mamanya, bukan anak-anaknya dipikirkannya. Biar tahu kalian, si dedeknya itu yang dipikirkannya. Jarang-jarang bapak-bapak meninggal mamanya, ya, itu menjaga kesetiaan sampai mati, nggak mau nikah. 1 di antara 5 lah itu, aku lah itu. Iya, tapi rata-rata di luar dari aku ya. Rata-rata langsung yang lain-lain dipikirnya itu. 1 hari 2 harinya nangis dia. 3 hari itu langsung diingat-ingatnya ya. Siapalah janda yang kemarin melayat waktu meninggalnya istriku. Itu yang diingat-ingatnya biar tahu kalian. Siapalah jandanya ya. Oh itu tuh, si Bunga itu janda itu. Itulah aku dekat-dekati dulu. Karena bukan anak yang dipikirkan, bukan bagaimana membesarkan anak, bukan bagaimana mengurus anak. Si dedeknya itu yang dipikirkannya duluan. Tapi kalian itu sebagai istri, sebagai mama, enggak peka, kalian enggak sensitif. Kok jadi ke situ bahasan kita ya? Orang kita lagi bahas demo kok jadi ke si dedek kita bahas. Lagian begini, udahlah, sudahilah itu Bu. Ya aku bukannya bilang apa ya. Nggak ada gunanya kalian bikin-bikin kayak kena hasut kalian itu. Ya ndak usah mau kalian dihasut. Ingat Bu, umur kalian udah di ujung-ujung. Itu kau tengok rata-rata 50 tahun ke atas semua itu. Sebagiannya itu umur 40 tahun. Itu juga yang pakai baju warna pink tadi. Agak cantik soalnya. Ya, itu makanya. Jadi tolonglah dulu ya, kalian itu coba terimalah presiden kalian itu beserta wakilnya. Duduk manis kalian ya. Kalian perhatikan dulu bagaimana kinerjanya Bapak Prabowo dengan Gibran. Itu aja cukup. Ya. Dan juga alasan kalian mengatakan adili Jokowi, alasan kalian bahwa Bapak Jokowi itu tidak berhak menerima reward dari pemerintah, itu salah besar itu Bu. Ya, Ibu bawa-bawa peraturan Menteri Keuangan Bu. Menteri Keuangan itu anggotanya Bapak Joko Widodo. Mau ngomong apa pun Ibu, ya Bapak Joko Widodo itu kemarin presidennya.
Ibu bawa-bawa peraturan Kemenkeu. Ya, karena semua presiden sudah mendapatkan sama seperti yang didapatkan Bapak Joko Widodo. Bedanya beliau hanya minta tanah, dikonversi rumah menjadi tanah gitu loh. Biasanya itu rumahnya itu pun juga ada di ibu kota Jakarta, itu biasanya kan begitu ya. Tapi beliau nggak mau, dia maunya di Colomadu itu gitu loh. Tapi jujur aja Bu, kok ada kepikiran sih Bu datang ke situ Bu? Ya, dan juga jujur aja lah Bu, lebih bagus Ibu piknik daripada kayak gitu Ibu. Aku bilang sama kalian, jujur aja aku bilang ya, itu kan masih siang itu, belum sore kan. Jujur aja, abis demo itu kurasa jalan-jalan orang itu, nggak langsung pulang. Mama taulah kalian, belanja dulu itu. Apalagi dapat bayaran, nggak mungkin lah jauh-jauh mereka nggak dapat bayar. Tengok aja lah pakaiannya bagus-bagus. Ya, itu dia. Tapi maaf ya Bu, ya aku bilang sama Ibu, ya untung aja Ibu ya tidak masuk ke dalam area lingkungan rumah Bapak Jokowi yang sekarang ditempati beliau. Karena apa? 500 meter dari rumah itu Ibu udah nggak aman lagi. Nggak, mana bisa Bu? Karena apa? Di situ semua berkumpul rakyat yang mencintai Bapak Joko Widodo. Sekarang kan gampang aja sih sebetulnya. Kalau memang terbukti Bapak Joko Widodo itu melakukan korupsi, mana datanya? Ya, mana buktinya? Itu aja kalian serahkan ke pengadilan. Ya, terserah kalian mau pengadilan negeri, mau pengadilan tinggi, atau langsung ke Mahkamah Agung. Terserah kalian, kan begitu. Nggak usah congor kalian itu, kalian besar-besarkan. Ya, kasihan kalian jadi tontonan. Inilah kalian ini, udah jadi tontonan kalian ini. Maaflah dulu. Apa mau kalian bilang lagi sama orang tua murid di sekolah kalian itu? Kalau misalnya contohnya ada di antara anak murid yang satu kelas sama anakmu, ditengok, lihat dulu mamamu itu. Viral lo mamamu lo. Pergi mengepung rumah Jokowi. Tapi sayang dilawan-lawannya tukang parkir. Perjuangan kami cinta bangsa ini. Bapak tukang parkir itu lebih cinta sama bangsa ini daripada kau. Makanya dia nggak mau nggak mau dengar ribut-ribut seperti itu. Karena apa? Dia harus memastikan area kerjanya itu betul-betul steril dari orang gila. Kalau ku bilang kau itu orang gila, kalian semua orang gila. Ini tindakan gila, ya. Apa coba? Makanya aku bilang, hanya orang gila yang tidak sadar dengan apa yang dilakukannya, ya. Kalau orang waras dia sadar apa yang dilakukannya. Kalian ngerti nggak bahwasanya apa yang kalian lakukan itu sia-sia? Yang kalian lakukan itu salah. Hanya orang gila yang nggak tahu apa yang dilakukannya salah. Gitu ya, jadi udahlah ya. Jadi kalau misalnya disuruh sekali lagi, nggak usah mau Bu. Tapi makanya aku bilang Bu, untung aja di Solo masih dekat. Kalau sempat presiden kita dari Papua, siapa yang ngongkosi kau dari Jakarta ke Papua? Kita doakan 2034 Natalius Pigai menjadi presiden. Ya kalau memang kayak gini ya situasinya, dikit-dikit didatangi, kan begitu lebih bagus lagi. Bapak Natalius Pigai dari Papua menjadi presiden kita 2034. Itu dia. Ya aku bilang sama kalian ya, hati-hati ya. Bapak Joko Widodo itu, Bapak Prabowo itu bestie itu. Ya, bestie itu. Mana bisa kalian adu domba itu? Merasa aja kalian bisa orang itu dia adu domba, ternyata enggak ya. Jadi udahlah dulu ya Bu ya, udah sore ini Bu. Kebetulan ya aku masih banyak kerjaan, nggak kayak kalian Bu. Ya, itulah dulu. Salam NKRI harga mati.